Oke, terkait kelarutan sudah selesai, nanti soal-soalnya tetap di ini ya, tetap dikerjakan, nanti dikumpulkan. Sekarang kita masuk ke analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dan kuantitatif itu kan beda ya. Kalau kualitatif itu kita melihat ada atau tidaknya, sedangkan kuantitatif itu untuk melihat atau mengukur berapa sih banyaknya. Nah, di sini eh, dalam menentukan analisa kuantitatif yang kita sudah bicara kuantitatif sekarang ya, yang akan kita lakukan, kita perlu melihat atau cara menentukannya itu menganalisanya bagaimana. Kita menentukan itu analisanya kuantitatif atau tidak dari apanya. Dari sifat fisika kimia dari obatnya. Kenapa kok seperti itu? Jadi misalnya gini, kita mau melakukan penetapan kadar asetosal di dalam tablet dengan menggunakan spektro dalam larutnya asam. Nah, kita harus tahu dulu berapa lama sih berapa lama asetosal ini akan stabil di dalam pelarut asam. Kenapa seperti itu? Karena hal itu yang akan mempengaruhi waktu kita melakukan analisa. Jadi pembacaannya itu bagaimana? Jadi untuk menghindari si senyawa ini rusak duluan sebelum kita uji. Tuh, jadi kita harus tahu sifat fisika kimianya ketika kita akan melakukan analisa kuantitatif. Jadi ini sudah masuk ya ke analisa kuantitatif. Kalau kita mau melakukan penetapan, kita harus melihat bagaimana caranya dari sifat fisika kimianya. Itu yang pertama. Kemudian metode apa yang kita pilih? Yang kedua adalah teknik dan metode analisa. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu tujuan dan jenis sampel kita. Kalau misalnya sampel kita adalah sampelnya yang jumlahnya banyak, maka kita bisa gunakan metode gravimetri atau volumetri. Karena pengukurannya menggunakan jumlah volume yang banyak ya, atau menggunakan bobot yang banyak. Ini ya senyawa X ini. Kalau misalkan senyawanya itu sedikit, kita gunakan spektrofotometri atau fluorometri. Kenapa? Kalian sudah pernah melakukan menggunakan volumetri. Kalau volumetri, jumlah sampelnya yang kita ukur itu pasti dalam jumlahnya banyak, tidak mungkin dalam bentuk yang sedikit. Tapi kalau spektro itu bisa dalam bentuk dalam jumlah yang sedikit karena kita menggunakan instrumen. Nah, ini metode analisis. Metode analisis itu ada dua ya. Ada metode analisis modern. Ini ya, modern. Ada modern, ada klasik atau konvensional. Nah, yang biasa kita lakukan, volumetri, itu termasuknya adalah metode klasik, bukan metode konvensional. Bukan metode modern. Nah, ini gravimetri juga termasuk. Kalau gravimetri ini konsepnya pada bobot dari senyawa yang dianalisis. Kalau volumetri pengukurannya volume larutan baku yang direaksikan atau titranya ya. Kalau modern menggunakan instrumen yang canggih sehingga kepekaannya juga lebih tinggi, jumlah sampelnya lebih sedikit, waktunya juga cepat, dan analisa ini bisa sampai ke pemisahan. Jadi kalau kita mau melakukan pemisahan di suatu campuran, kita mau ukur masing-masing itu bisa dengan menggunakan analisis yang modern. Ini adalah rangkaian ketika kita akan melakukan analisis gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menentukan objek analisanya. Apa yang akan kita ukur? Sampelnya apa? Bagaimana cara kita pengambilan sampelnya? Ya, ini ya termasuk sampling. Ini kemudian kita lakukan kalibrasi proses itu berarti kita melihat dulu prosedurnya itu sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, kita siapin alat dan wadah. Mohon maaf ya, menguap saya.
kita siapkan alat dan wadahnya untuk sampling. Nah, ini kita lakukan sampling. Nah, sampling itu ada beberapa jenis ya. Kita lakukan sampling itu bisa dilakukan pengambilan dari beberapa, misalkan ini kita sudah punya sampel ya. Terus kita lakukan sampling, diambil aja misalnya kita punya satu box tablet ya, tablet X gitu. Nah, kita lakukan sampling, diambil aja 20. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lakukan penyiapan sampel. Dilakukan apa? Bisa homogenitas atau pengawetan ya. Kalau pengawetan itu kalau misalkan yang tidak tahan, jadi kita tambahkan suatu pelarut untuk sehingga lebih awet. Kemudian kalau homogenitas, kalau misalkan itu bentuknya padatan, kita homogenkan dulu di blender dulu sampai siap untuk dilakukan penyiapan sampel. Nah, penyiapan sampel ini ya lanjutannya. Kedua, penyiapan sampel itu bisa dilakukan penyaringan atau pengasaman. Jadi misalnya senyawa ini tadi serbuknya udah homogen, terus dilarutkan, tapi masih ada partikel-partikel, bisa kita saring dulu. Atau kita mau melakukan ini ya, mau mengambil senyawa tertentu aja. Nah, itu bisa kita lakukan pengasaman untuk merusak senyawa-senyawa yang lain, sehingga yang kita ketahui adalah senyawa yang kita tuju. Kemudian bisa dilakukan penyiapan sampel lanjut dengan digesti atau penganyaan. Kalau misalnya digesti itu ini ya, proses pelarutan menggunakan mesin ya. Jadi untuk mencampur biar lebih larut itu digesti, biar lebih larut gitu. Kemudian dilakukan pengukuran dan evaluasi. Nah, ini udah masuk ke metode analisis dari penyiapan sampel lanjut ke evaluasi. Kalau prosedur analisis itu dimulai dari penyiapan sampel. Ya, penyiapan sampel ini termasuk prosedur analisis. Jadi sudah tahu ya bayangannya ya, kalau orang analisis itu harus apa gitu ya yang dilakukan. Ini adalah teknik-teknik. Jadi analisis, ini ada gravimetri, ini ada gravimetri, ada deteriometri, ini atau volumetri ya sama aja. Kemudian spektrofotometri, molekular darah atom, spektrometri massa, kemudian kromatografi ini ya yang bisa memisahkan itu kromatografi dan elektroforesis. Kemudian analisis thermal dan elektrokimia. Nah, ini sifat zat yang diukur itu juga beda-beda. Ini ya, sifatnya ini untuk kalau gravimetri itu yang diukur adalah beratnya. Kalau titrimetri adalah volumenya. Nah, spektro itu nanti diukur berdasarkan intensitas radiasi elektromagnetik yang diemisikan atau diserap oleh analitnya berdasarkan panjang gelombang. Nah, ini lain-lainnya bisa dibaca. Jadi, mau menggunakan teknik metode analisis apa, itu harus sesuai dengan sampel yang akan kita ujikan. Nah, ini semuanya termasuknya adalah analisis kuantitatif. Ini ya, analisis kuantitatif. Ini ada beberapa. Ini ya sama aja sama yang tadi, cuman ini kan apa ya, rincian-rinciannya. Yang biasa, ini yang biasa kita gunakan. Ada kromatografi, spektrofotometri, elektroforesis, juga analisis thermal, berdasarkan suhu juga bisa. Tapi yang akan kita pelajari di semester ini yaitu volumetri dan juga spektrofotometri. Nah, kalau analisis kualitatif ini biasanya reaksi ya, reaksi asam basa. Ini ya reaksi asam basa, kemudian reaksi redoks, reaksi pengendapan, reaksi pembentukan kompleks. Oke, itu untuk materi yang pertama. Nanti setelah ini ada tambahan materi lagi, akan nanti dibuka ya, jangan sampai kelupaan. Mungkin ada tugas, jangan sampai terlewat juga. Terima kasih. Saya kembali lagi dengan slide yang lain.